Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Husnul Hamidah dengan NIM 12205193040, anggota dari kelompok 8 pembelajaran TIK dengan materi perencanaan dan pembuatan komik digital. Nah, kali ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang dibahas di dalam media Google Classroom. Bahwasanya sebelumnya komik sendiri itu merupakan media yang digunakan untuk mengekspresikan ide yang dituangkan dengan gambar yang mana dikombinasikan dengan teks ataupun informasi visual lainnya. Nah, komik sendiri itu sering mengambil bentuk urutan panel yang disandingkan. Nah, seringkali perangkat tekstual itu bisa digunakan dalam bentuk balon ucapan, keterangan atau onomat yang menunjukkan dialog, narasi, efek suara ataupun informasi lainnya. Nah, di sini dalam penjelasan materi tadi ada beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama yang mana salah satu pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mbak Nurwijayanti, bagaimana apakah dari implementasi komik digital sudah diterapkan di seluruh jenjang ataupun sudah diterapkan di semua sekolah ataupun sudah diterapkan secara keseluruhan. Nah, di sini menurut kami bahwasanya implementasi dari komik digital sendiri itu tergantung dari gurunya atau tergantung dari sekolahnya, bahwasanya komik digital itu juga membutuhkan beberapa sarana prasarana seperti internet, dapat juga wifi, dapat juga pemahaman siswa dalam memahami konteks komik sendiri itu juga perlu. Selain itu sebenarnya komik itu sendiri kan bisa meningkatkan kualitas belajar siswa dalam memahami materi pelajaran. Nah, tetapi tidak serta-merta bahwasanya komik sendiri itu tidak diterapkan begitu saja, tetapi juga diterapkan seperti halnya bisa penerapan komik digital banyak diterapkan di dalam pelajaran IPA. Seperti halnya pelajaran IPA pada materi tata surya. Kenapa? Karena di dalam materi IPA pada bab tata surya itu bila dituangkan di dalam komik itu menjadi simpel, menjadi paham, dan siswa itu pun menjadi tidak bosan untuk mempelajari materi tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, di dalam komik sendiri itu juga mempelajari prinsip-prinsip apa yang harus dituangkan di dalam komik sendiri. Ada prinsip keterpaduan, kemudian ada prinsip kesamaan, seperti itu. Nah, di dalam pembuatan komik digital ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, seperti aplikasi Adobe Photoshop, aplikasi Canva, kemudian ada aplikasi Paint, kemudian ada aplikasi CorelDRAW, dan sebagainya. Nah, fungsinya itu sangat beragam dan ada beberapa tutorial di dalamnya. Seperti di dalam Canva sendiri itu ada cara-cara tersendiri dalam membuat membuat komik. Nah, ada di dalam Canva itu juga terdapat langsung template yang sudah menyediakan tentang komik sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian
Nah, kemudian dari sini dapat diambil kesimpulan juga bahwasanya implementasi komik digital dalam pembelajaran sangatlah bagus, sangatlah efektif dan sangatlah efisien karena dapat membantu sebagai penunjang, sebagai pendukung, sebagai media pendukung siswa untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di dalam proses memahami suatu materi pelajaran yang ada. Nah, komik sendiri itu merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar. Nah, komik ini sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Di Indonesia itu memiliki begitu besar peluang dalam menghidupkan kembali komik lokal dengan komikus-komikus besar, serta melahirkan komikus-komikus muda yang berpotensi untuk menceritakan Indonesia kepada dunia melalui goresan di atas kertas. Di dunia pendidikan sendiri, komik itu bisa digunakan sebagai media untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Nah, lalu bagaimana kualitas dari pembelajaran tersebut? Apakah efektif pembelajaran tersebut? Apakah efektif menggunakan komik digital? Lalu kualitas pembelajarannya seperti apa dan efektivitas pembelajarannya bagaimana? Nah, jadi penggunaan media komik di dalam dunia pendidikan, di dalam media pembelajaran itu dinilai dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran pada penyampaian sebuah materi pembelajaran. Nah, penggunaan media ini dapat dikategorikan baik dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Nah, dari komik ini, siswa itu dapat menjadi lebih bersemangat di dalam proses belajarnya. Karena di samping membaca, siswa juga dapat melihat gambar-gambar tokoh yang berada di komik tersebut. Misalnya contoh, dengan materi bahasa Indonesia, kemudian materi tersebut disampaikan menggunakan media komik. Nah, siswa itu menjadi lebih bersemangat di dalam proses belajarnya karena siswa itu dapat berfantasi melalui komik tersebut, juga dapat menumbuhkan minat baca dari siswa-siswa tersebut. Nah, jadi dengan adanya media komik ini banyak sekali siswa yang antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini karena siswa itu dapat membaca. Selain itu, siswa juga dapat berfantasi melalui tokoh-tokoh kartun tersebut. Jadi, langsung memahami pada materinya. Sehingga kualitas komik ini dinilai cukup baik dan efektif dengan guru tetap memperhatikan hal-hal penting sebelum membuat komik dan juga terus berkreasi dan berpikir kreatif dalam pembuatan komik digital ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu komik digital dalam pembelajaran cocok digunakan dalam jenjang kelas berapa dan pelajaran apa? Mohon dijelaskan. Nah, di sini saya Walidatul Isna NIM 1220519326 izin menjawab bahwa komik digital itu baik diterapkan pada jenjang kelas atas mulai dari kelas 4. Kenapa? Karena pada kelas 4 itu kebanyakan dan rata-rata siswanya sudah bisa membaca sehingga materi yang akan dijelaskan pada komik digital itu bisa lebih dipahami pada siswa tersebut. Kemudian pelajaran apa yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran komik digital? Nah, pembelajarannya sendiri itu sebenarnya banyak, bisa semuanya. Contohnya saja pada pembelajaran tematik untuk SDMI, terus atau juga bisa pembelajaran IPA, IPS yang banyak sejarahnya, kemudian ada pembelajaran PPKN atau yang lainnya yang kebanyakan materinya itu bacaannya banyak sehingga kalau kita menerapkan dengan memodifikasi dengan menggunakan komik digital nanti materi tersebut
akan lebih ringkas dan akan lebih menarik untuk dibaca siswa, karena kalau komik digital itu kan nuansa komik, sehingga siswa itu lebih senang membaca kalau materinya itu dibuat seperti gambar. Jadi seperti mereka akan membaca komik, padahal itu isinya adalah cerita dari materi yang ada di pelajaran, sehingga komik digital itu bisa meningkatkan minat baca dari siswa tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media komik bagi siswa yaitu 1. Membuat visual yang menarik. Pemilihan warna, pemilihan tulisan, serta tokoh di dalam komik sangatlah penting. Hal tersebut membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang santai. Karena komik ini ditujukan untuk mengedukasi para pelajar, maka bahasa santailah yang tepat digunakan untuk komik ini. Yang ketiga yaitu memasukkan unsur humor. Yang keempat yaitu melibatkan siswa. Yang kelima, alur misterius. Alur misterius ini ditujukan agar siswa lebih antusias dan membaca komik sampai akhir. Yang terakhir yaitu menyelipkan materi dalam percakapan tokoh. Saya Khairunisa akan menjelaskan pertanyaan dari Mas Atta. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran dengan media komik digital khususnya untuk kelas rendah? Jawabannya, komik dapat diterapkan untuk menyampaikan pesan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dan karena penampilannya yang menarik, format dalam komik ini seringkali diberikan pada penjelasan yang sungguh-sungguh daripada sifat yang hanya hiburan saja. Media komik pada dasarnya membantu mendorong siswa dan dapat membangkitkan minatnya pada pembelajaran, membantu mereka dalam menyampaikan kemampuan kebahasa, kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam bercerita, dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis, menggambar, serta membantu mereka menafsirkan dan mengingatkan isi materi bacaan dari buku-buku teks. Komik digital ini dapat digunakan untuk kelas rendah yang berisikan penjelasan materi, video animasi, pembelajaran yang menarik, permainan edukatif, dan juga latihan soal.